rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi, tetapi definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut memuat definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi, perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, Pasal 1 Ayat 1 memberikan definisi pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau hiponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut KHL 3, pencemaran laut adalah perubahan dalam lingkungan laut termasuk muara sungai, estuaries yang menimbulkan akibat buruk sehingga dapat merusak daya hayati laut, marine living resources, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan penggunaan laut secara wajar. Nah, menurunkan juga kualitas air laut dan mutu kegunaan serta manfaatnya. B. Bentuk pencemaran laut. Nah, pencemaran laut dapat dibedakan dalam 6 kategori utama sebagai berikut. Yang A. Marine pollution caused via the atmosphere by land-based activities. Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya 3 penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu yang pertama, penggunaan berbagai macam sintetik chemical khususnya chlorinated hydrocarbon untuk pertanian. Yang kedua, ada pelepasan logam-logam berat, heavy metal, seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya. Nah, yang ketiga, ini ada pengotoran atmosfer oleh hidrokarbon, minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi. B. The disposal of domestic and industrial wastes, pencemaran yang disebabkan oleh pengaliran limbah domestik atau limbah industri dari pantai, baik melalui sungai, sawage, outlets, atau akibat dumping. Yang C. Marine pollution caused by radioactivity, pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam ataupun dari kegiatan-kegiatan manusia. Dua penyebab utamanya adalah percobaan senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan laut untuk kepentingan militer atau pembuangan alat-alat militer di laut. D. Shipborne pollutants. Pencemaran jenis ini dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kapal dan muatan, akan tetapi penyebab utamanya adalah tumpahan minyak di laut, yang dapat dibedakan karena kegiatan kapal seperti pembuangan air balas atau karena 24 adanya kecelakaan kapal di laut, terutama apabila kecelakaan itu melibatkan tanker kapal. Yang E, ada pollution from offshore mineral production. Nah, kegiatan penambangan di dasar laut juga terutama apabila terjadi kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, bentuk pencemaran laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, yang pertama itu ada kegiatan kapal, yang kedua ada pertambangan di lepas pantai, yang ketiga ada penggunaan bahan kimia sintetik, yang keempat pelepasan logam berat, yang kelima pengotoran atmosfer oleh hidrokarbon minyak, yang keenam ada blooming mikroalga, yang ketujuh ada kerusakan terumbu karang. Nah, dalam rangka menghadapi masalah ini, berbagai negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Nah, contohnya, Indonesia telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional atau disingkat dengan RAN, pengelolaan sampah plastik di laut 2017-2025 yang berfokus pada pengelolaan sampah plastik di laut. Nah, selain itu juga International Maritime Organization (IMO) telah mengeluarkan konvensi internasional untuk pengendalian dan manajemen air balas dan sedimen dari kapal. Nah, yang bertujuan melindungi lingkungan maritim dari penyebaran spesies asing atau organisme patogen akuatik yang berbahaya akibat pembuangan air balas dari kapal. Selanjutnya, C. Pengaturan pencemaran laut. Yang pertama ada Konferensi Stockholm 1972. Nah, konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia.
diadakan pada 5-16 Juni 1972 di Stockholm, diikuti dengan 13 negara, 21 organisasi PBB, dan 16 organisasi antar pemerintahan, 256 LSM, NGOs dari berbagai negara. Yang kedua, ada Konvensi Paris 1974. Konvensi Paris 1974 aslinya bernama The 1974 Paris Convention for Prevention of Marine Pollution from Land-Based Source. Konvensi ini terdiri dari 29 pasal dan 2 aneks yang mewajibkan negara-negara peserta untuk secara individu atau bersama-sama mencegah terjadinya pencemaran laut dari bahan-bahan pencemar yang bersumber dari darat. Yang ketiga, ada Konvensi Hukum Laut 1982. Kepentingan dunia internasional atas perlunya eksistensi rezim hukum mencapai puncaknya pada awal abad ke-20. Tercatat dalam paruh pertama abad ke-20 telah terdapat 4 kali usaha dunia internasional untuk memperoleh rezim hukum laut yang menyeluruh. Nah, yang keempat ada Konferensi Rio de Janeiro 1992, di mana 20 tahun setelah Konferensi Stockholm serta menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi laporan Komisi Brundtland, Majelis Umum PBB menyelenggarakan Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan.